ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan tentang min asrarid doa, di antara rahasia-rahasia doa. Nah, banyak kita dapati doa-doa, ya, lafaz-lafaz doa yang manusia berdoa dengannya itu dikabulkan. Ya, jadi banyak kita dapati orang-orang itu apa? Berdoa dengan lafaz-lafaz tertentu yang dengan itu dikabulkan. Nah, dan pengkabulan itu, ya, pengkabulan doa itu kadang karena apa? Disertai dengan keadaan orang tersebut kepepet, sehingga dia betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, sehingga dengan itu apa? Doa dikabulkan. Atau juga karena dia melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kabulkan doa itu sebagai bentuk syukur Allah atas amal kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Atau bisa juga terjadi apa? Doa itu dilakukan mencocoki waktu mustajab. Ya. Atau sebab-sebab lain yang dengannya doa itu dikabulkan. Ya. Ada sebagian orang menyangka bahwa rahasia dikabulkannya doa tersebut karena apa? Lafadznya. Karena apa? Lafaz doa yang diucapkan. Ya. Sehingga apa? Orang itu lalu apa? Dia berdoa dengan menggunakan lafaz-lafaz tadi tanpa mengikut sertakan sebab-sebab lain yang menyertainya tadi. Tadi apa? Karena ada beberapa sebab kan? Tadi apa? Keterpaksaan, kedaruratan orang yang berdoa yang menjadikan dia 100% menghadap pada Allah. Apa? Waktu yang mustajab, amal kebaikan yang dia lakukan, dan seterusnya. Ini banyak orang yang salah paham. Jadi disangkanya apa? Doa itu dikabulkan semata-mata karena lafaz yang diucapkan. Sehingga dia akhirnya apa? Berdoa dengan lafaz itu tanpa tadi menyertakan apa? Penyebab-penyebab tadi. Maka keadaan orang ini atau keadaan doa yang seperti ini itu seperti seseorang yang menggunakan obat yang mujarab pada waktu yang tepat dengan cara yang benar. Nah, sehingga apa? Itu apa? Bermanfaat. Seperti misalnya kita tahu ya, mungkin Rasulullah sudah katakan bahwa habatus sauda itu obat bagi segala penyakit. Ini obatnya mujarab. Tapi kenapa ada orang kok minum habatus sauda nggak sembuh?
ada juga yang sembuh. Nah, maka di sini yang sembuh itu karena apa? Dia menggunakan habatus sauda pada waktu yang tepat dengan cara yang benar, dosis yang pas. Sehingga apa? Habatus sauda bermanfaat bagi orang tersebut. Nah, tetapi kalau dia minum habatus sauda, kemudian apa? Dosisnya kurang, waktunya tidak pas misalnya, caranya kurang pas, ya tentu apa? Tidak bermanfaat. Ya kan? Maka doa dengan menggunakan lafaz-lafaz yang diajarkan kemarin ya, lafaz ismullahi a'zam dan sebagainya, kalau hanya sekedar menggunakan lafaz-lafaz itu tentu tidak bermanfaat, tidak dikabulkan doa-doa tadi. Nah, ya. Maka di sini perkara banyak orang yang keliru padanya. Ya. Sebagaimana kelirunya orang yang menggunakan apa? Habatus sauda tadi. Ya, jadi dipikirnya asal minum habatus sauda selesai, sembuh penyakitnya. Padahal harus ada dosisnya. Kemudian waktu minumnya kapan. Kemudian mesti ada pantangannya juga. Kan begitu? Nah, baru habatus sauda itu mujarab, bermanfaat. Maka doa juga demikian. Baik, tadi kemarin disebutkan barang siapa berdoa dengan menggunakan ya hayyu ya qayyum, itu pasti dijawab doanya. Nah, tapi ternyata apa? Dia hanya gunakan lafaz itu saja. Ya hayyu ya qayyum mintain, tapi waktunya enggak pas, hatinya tidak konsentrasi. Ya kan? Dia telah berbuat kedoliman. Nah, tentu seperti ini tidak dikabulkan doa. Nah, maka ini satu hal yang mesti harus difahami. Jadi doa itu tidak sekedar apa? Lafaz, tapi ada perkara-perkara yang menyertainya sehingga menjadikan doa tersebut apa? Mustajab. Baik. Kemudian masuk di pembahasan berikutnya, ad-du'a'u kasilahi. Doa itu seperti senjata. Nah, wal at'iyatu wa ta'awudatu bimanzilatis silah. Ya. Doa-doa dan kalimat-kalimat perlindungan kedudukannya seperti senjata. Dan ini senjata yang sempurna. Tidak hanya yang bagian yang tajam aja. Punggungnya pun juga bermanfaat. Nah, maka di sini ketika senjata itu sempurna, tidak ada kerusakan padanya, kemudian yang menggunakan itu adalah seorang yang kuat, yang mahir dalam memainkan senjata, kemudian penghalangnya tidak ada, maka senjata itu akan bisa menghancurkan musuh. Ya, senjata akan bisa mengalahkan musuh. Akan tetapi ketika salah satu dari 3 perkara ini hilang, maka ini juga akan mempengaruhi fungsi senjata itu. Senjatanya canggih, tapi yang mainkan tidak bisa, tidak mahir. Ini jelas tidak sempurna. Atau senjatanya bagus, sempurna, yang mainkan juga canggih, tapi ada yang menghalangi. Ya, maka ini juga tidak akan
berfungsi secara maksimal. Ya. Ya. Jadi di sini apabila doa itu tidak baik, doanya sendiri tidak baik, atau orang yang berdoa itu tidak konsentrasi hatinya kepada Allah Ta'ala, jadi hanya sebatas di lisan saja, ya. Atau ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa, maka doa itu tidak akan berfungsi. Seperti doa kejelekan misalnya, ini nggak akan dijawab. Tidak konsentrasi pelakunya juga tidak dijawab. Atau misalnya ada penghalang. Kemarin apa? Makanan yang haram, kemudian kedoliman, maka itu adalah perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Maka pahamilah seperti ini. Doa itu seperti senjata. Ya, jadi dia sebagai senjata juga harus baik, harus sempurna, tidak boleh ada kerusakan dan cacatnya. Kemudian kita yang berdoa harus mahir, harus ahli dalam memainkan senjata itu. Ya, kita harus tahu kapan kita harus berdoa, dengan apa kita berdoa. Ya kan? Harus ngerti seperti ini. Ya. Kemudian kita juga harus menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi doa. Nah, baik, kemudian kita masuk di pembahasan yang berikutnya, dan ini pembahasan yang sering menjadikan orang itu bingung, yaitu antara doa dan takdir. Nah, antara doa dan takdir. Nah, di sini ada pertanyaan yang sering muncul. Ya, seseorang yang berdoa atau sesuatu yang kita minta, ya, sesuatu yang kita minta itu kalau sudah ditakdirkan itu mesti terjadi. Kita minta ataupun tidak minta, kita berdoa atau tidak meminta perkara itu apa? Kalau sudah ditakdirkan sudah mesti terjadi. Kalau tidak ditakdirkan, juga tidak akan terjadi. Kita berdoa ataupun tidak, kita minta ataupun tidak, kalau itu tidak ditakdirkan, ya kita nggak akan dapat. Nah, ini kan permasalahan yang sering muncul. Ngapain kita berdoa kalau begitu? Nah, ya. Jadi sebagian orang, ya, memiliki pemahaman yang keliru, sehingga dia mengatakan kalau gitu tidak ada faedahnya kita berdoa. Nah, sebab sesuatu yang kita minta dalam doa kita ini apa? Kalau sudah ditakdirkan ya mesti kita akan dapat, kita doa ataupun tidak. Ya, kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan, ya juga tidak akan kita dapatkan. Kita berdoa atau tidak, sudah kalau itu nggak usah berdoa. Kalau begitu tidak usah berdoa. Nah, ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul bodoh, betul-betul keliru. Mereka bertolak belakang, kontradiksi dalam sikapnya. Ya, sebab
kalau kita ikuti pendapat mereka, itu mengharuskan kita untuk meninggalkan semua sebab. Ya enggak? Bukan hanya doa, semua sebab harus kita tinggalkan. Coba kita katakan pada mereka, seandainya rasa kenyang itu sudah ditakdirkan, maka mesti terjadi pada kamu. Ya kan? Makan ataupun tidak makan. Ya. Nah. Demikian juga, seandainya rasa kenyang itu tidak ditakdirkan untukmu, kamu juga tidak akan pernah merasa kenyang. Kamu makan ataupun tidak. Terus bagaimana? Kita makan atau tidak? Makan atau tidak? Loh, kok makan? Apa bedanya dengan doa tadi? Oh, kalau yang kita minta itu sudah ditakdirkan, kita doa atau tidak, pasti dapat kita. Nah, kalau yang kita minta itu tidak ditakdirkan, ya tidak akan dapat, meskipun kita berdoa. Sudah, kalau gitu gak usah berdoa aja. Nah, tapi dalam perkara makan dan tidak makan, kok makan? Ya, maksudnya, ya udah gak usah makan, nanti kalau ditakdirkan kenyang, ya kenyang sendiri, gak usah makan, ya kan? Kalau nanti ini ditakdirkan tidak kenyang, meskipun kita makan, ya percuma aja, nggak akan kenyang, kan begitu. Ya. Ya. Ini akhirnya mereka bertolak belakang, tuh, kontradiksi. Tuh. Sama juga, misalnya, ya, tentang anak misalnya, tentang anak. Ya kalau nanti ditakdirkan punya anak, sudah punya, ya. Tidak perlu nikah. Ya, nikah atau tidak sama aja. Ya kan? Kalau ditakdirkan punya anak, dia akan dapat anak. Ya kan? Ya, kalau tidak ditakdirkan punya anak, ya sudah dia akan punya anak, nikah ataupun tidak. Nikah atau tidak kita? Nikah kan akhirnya. Ya. Nah. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, maka apakah yang seperti ini, pendapat seperti ini, ya, dikatakan oleh seorang yang berakal? Tentu tidak. Jangankan manusia, binatang saja itu difitrahkan dalam keadaan apa? Dia senantiasa mengerjakan sebab-sebab yang dengannya dia bisa bertahan hidup, yang dengannya dia bisa mendapatkan manfaat. Maka kalau demikian berarti apa? Hewan itu lebih berakal daripada orang tadi. Nah, ini sekelompok orang memahami kaitannya doa dengan takdir seperti tadi. Ini orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Kemudian ada juga orang yang kelihatannya agak pandai sedikit daripada yang tadi. Pandai sedikit loh ya, bukan pandai banget ya. Lebih pandai sedikit daripada kelompok pertama. Mereka mengatakan kita menyibukkan diri dengan doa itu sebatas bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala saja. Ya, jadi kita berdoa itu apa? Semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berdoa tersebut tanpa ada pengaruh terhadap apa yang diminta. Ya, sehingga menurut kelompok ini tidak ada bedanya antara orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa dalam usaha mendapatkan apa yang diminta. Nah, sebab mereka berpendapat apa? Doa itu tidak berpengaruh terhadap
apa yang diminta. Jadi mereka memahami apa? Doa itu semata-mata ibadah saja. Tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang diminta. Jadi dia mengucapkan doa ataupun tidak sama. Nah, kemudian ada kelompok ketiga. Ya. Ini lebih pintar lagi. Ya, dia mengatakan doa itu adalah semata-mata tanda yang diberikan oleh Allah tentang dipenuhinya kebutuhan. Jadi doa itu sebatas alamat kalau kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Jadi ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, itu berarti apa? Itu alamat kalau kebutuhannya akan dipenuhi. Nah, jadi hal ini bisa dimisalkan seperti apa? Mendung, ya, mendung yang hitam, ya kan? Di musim penghujan. Oh, ini alamat mau turun hujan. Jadi doa itu sebatas itu saja. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa demikianlah hukum ketaatan terkait dengan pahala dan kekafiran dan kemaksiatan kaitannya dengan hukuman. Jadi itu hanya sebatas tanda. Seorang mengerjakan amal ketaatan, itu sebatas tanda dia akan mendapatkan apa? Pahala. Seorang berbuat maksiat, itu sebatas tanda dia akan mendapatkan hubungan. Jadi semua itu menunjukkan bahwa doa bukan merupakan satu sebab. Ya. Tidak ada kaitannya antara doa dan sesuatu yang terjadi. Jadi sebatas apa tadi? Tanda saja. Ya, jadi doa itu tidak merupakan sebab yang bisa mempengaruhi. Nah, ini pendapat kesimpulan dari pendapat kedua dan ketiga. Atau yang pertama juga. Ya. Semuanya berarti apa? Menyatakan bahwa doa itu bukan merupakan sebab yang bisa mempengaruhi. Bahkan tidak terkait sama sekali dengan satu akibat doa itu. Nah. Ya. Al-ikhwan rahimakumullah. Wa khalafu bidzalika al-hissa wal aqla wal syar'a wal fitrata wa sa'ir at-tawaif al-uqala bal adhaku alaihim al-uqala. Maka menyelisih pemahaman tersebut al-his, indera, akal, syariat, fitrah dan seluruh orang yang berakal. Bahkan orang yang berakal menertawakan mereka. Ya, melihat kebodohan mereka yang sedemikian itu. Nah, jadi pemahaman tadi bahwasanya apa?
Tidak ada manfaatnya berdoa. Kelompok pertama tadi apa? Yang kedua adalah apa? Doa itu semata-mata ibadah. Tidak ada kaitannya dengan apa? Permintaan. Kemudian kelompok ketiga tadi apa? Ya doa itu hanya sebatas alamat. Ya, tidak ada pengaruhnya. Maka pendapat itu semua adalah apa? Menyelisih indera, menyelisih akal, syariat dan fitrah serta seluruh orang-orang yang berakal. Ya. Maka diterangkan bahwa semua yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab. Ya. Jadi Allah Ta'ala menetapkan sesuatu, menentukan sesuatu itu dengan sebabnya. Nah, di antara sebab tersebut yaitu doa. Ya. Jadi Allah tidaklah menakdirkan sesuatu tanpa sebab. Tidak mungkin. Menentukan sesuatu tanpa sebab itu tidak mungkin. Ya. Akan tetapi Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya. Sehingga kapan seorang hamba mengerjakan sebab tersebut, maka terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba tidak mengerjakan sebab itu, ya tidak akan terjadi. Jadi segala sesuatu itu mesti ada sebabnya. Ketika sebab itu terjadi, maka takdir terjadi. Kalau sebabnya tidak dikerjakan, tidak muncul, juga tidak akan terjadi apa yang ditakdirkan. Maka seperti tadi, Allah menakdirkan kenyang itu dengan makan. Nah, Allah takdirkan anak itu karena pernikahan. Nah, Allah takdirkan panen itu karena dengan menanam. Nah, ya. Atau Allah takdirkan hewan itu mati karena sebab disembelih misalnya, dan yang lainnya. Maka demikian pula masuk surga atau masuk neraka itu juga dengan apa? Sebab. Nah ini yang tidak difahami oleh si penanya tadi. Si penanya tadi hanya mengatakan apa? Sesuatu kalau sudah ditakdirkan, kita berdoa atau tidak sama aja. Ya, pasti akan terjadi. Ya, sesuatu yang tidak ditakdirkan sama aja, kita berdoa atau tidak akan terjadi. Nah, ini mestinya yang ketiga ini. Sesuatu itu ditakdirkan dengan sebabnya. Kapan sebab itu dikerjakan, maka yang ditakdirkan akan terjadi. Nah, ya. Maka setelah kita pahami segala sesuatu ditentukan, ditakdirkan oleh Allah dengan sebab-sebabnya, maka doa min aqwal asbab. Doa termasuk sebab yang terkuat. Nah, ya. Sehingga ketika ditakdirkan sesuatu dan terjadi apa yang diminta itu dengan doa,
Maka tidak benar kalau kemudian dikatakan, wah, doa itu nggak ada faedahnya. Kan nggak benar kan? Misalnya ketika kita berdoa, minta mobil, kan kita punya mobil. Apakah kita akan mengatakan, doa itu nggak ada faedahnya seperti itu? Nah, sebagaimana dikatakan apa? Tidak ada faedahnya makan. Ya. Nah. Maka di sini tidak ada sesuatu dari sebab-sebab tersebut yang lebih bermanfaat dibandingkan doa. Tidak ada yang lebih menyampaikan kepada apa yang kita inginkan dibandingkan doa. Nah, ini luar biasa kedudukan doa di sini. Ya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling faham tentang agama. Sehingga mereka adalah orang yang paling lurus dalam menjalankan sebab yang satu ini. Itu apa? Doa. Ya, mereka adalah orang yang paling ngerti syarat dan adab dalam berdoa. Ya. Ya. Maka lihat di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yastansiru bihi ala aduwi. Beliau meminta pertolongan dengan doa ketika menghadapi musuhnya. Ya, dan doa itu merupakan apa? Pasukan dia yang paling besar. Coba. Jadi Umar bin Khattab ya, meyakini bahwa apa? Doa itu bagian dari pasukan yang paling besar. Sehingga beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, lastum tunsaruna bi katsratin wa innama tunsaruna minas sama'. Kalian tidak ditolong karena jumlah kalian yang banyak. Akan tetapi kalian ditolong dari langit. Pernah ya, jadi jumlah itu subhanallah tidak menentukan. Ya? Allah Ta'ala mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil, yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak dengan izin dari Allah. Nah, untuk mendapatkan izin ini kita ketuk dengan apa? Doa. Nah, ya, beliau juga pernah mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah, walakin hammad du'a. Faida ulhimtum du'a, fa innal ijabata ma'ahum. Sesungguhnya aku tidak membawa keinginan untuk dijawab doa-doaku, tetapi yang aku bawa adalah keinginan untuk berdoa. Jadi bahasa ringkasnya kita, wis jangan mikir ini dikabulkan atau tidak doa kita. Yang penting kita berdoa. Kalau kalian sudah mendapatkan ilham untuk berdoa, maka pengkabulan itu akan menyertainya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa kan dengan yang seperti ini.
kita terlalu konsentrasi dalam apa? Sebab-sebab fisik. Ya, memperbaiki penampilan. Ya. Kemudian memilih tempat yang strategis. Hanya konsentrasi ke situ. Bagaimana mendapatkan barang yang murah, promosi besar-besaran, dan hanya itu. Lupa dengan doa. Ya. Jadi sebab yang paling utama adalah ini. Maka barang siapa yang diilhamkan untuk berdoa, maka sungguh dia menginginkan adanya apa? Pengkabulan. Nah, coba. Jadi siapapun yang berdoa itu mesti ingin dikabulkan. Gitu loh. Tidak ada orang berdoa nanti dikabulkan, alhamdulillah, enggak ya, enggak apa-apa. Tidak ada orang doa seperti itu. Itu orang main-main itu namanya. Maka di sini kita tidak usah mikir, tuh kita ingin dikabulkan atau tidak. Sudah tidak usah mikir dikabulkan atau tidak. Yang penting semangat berdoa. Orang kalau sudah ada keinginan berdoa, berarti dia ada keinginan untuk dijawab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Tidak ada jaminan. Berdoalah kepadaku, aku jawab untuk kalian. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Juga dikatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila ada hambaku bertanya tentangku kepadamu, wahai Rasul, maka sesungguhnya aku dekat, aku menjawab doa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi yang penting doanya yang sungguh-sungguh. Sebab kesungguhan seseorang dalam berdoa itu menunjukkan apa? Kekuatan, keinginan untuk dikabulkan. Ya. Semakin dia merengek kepada Allah, berarti itu semakin ingin untuk dikabulkan doanya. Maka sudah sering saya katakan, kita punya utang 100.000 dengan punya utang 10 juta, itu doanya lain. Ya kan? 10.000 itu doanya dikabulkan dia, alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, utangnya cuma 10.000. Ya kan? Nah, kalau 10 juta, apalagi 100 juta, sudah tidak ada tengok kanan tengok kiri, nggak ada lagi. Ya, rumah kebun dijual nggak nutup. Doanya mesti luar biasa. Ini doanya apa? Dikabulkan. Bagaimana dapat 100 juta ini? Ya kan? Nah. Ya. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Maka ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah ada pada apa? Ketika seorang hamba itu meminta kepadanya. Nah, kalau Allah sudah ridho, ya selesai. Semua kebaikan ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Ya, ini dari sisi apa? Sisi pertama, bantahan terhadap orang-orang yang keliru dalam memahami masalah doa kaitannya dengan takdir. Ya. Demikian pula akal
dan fitrah, syariat, serta pengalaman, pengalaman yang terjadi di kalangan umat manusia menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaannya, berbuat baik kepada makhluk, itu merupakan sebab terbesar yang mendatangkan semua kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Dengan pula sebaliknya. Berarti apa? Bermaksiat kepada Allah, berbuat jelek kepada makhluk, itu merupakan sebab terbesar yang mendatangkan segala kejelekan. Dicabutnya nikmat dari Allah Ta'ala. Maka di sini dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berbuat baik kepada makhluk, itu akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan dan menolak musibah-musibah. Sedangkan di sini apa? Di antara perkara yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah apa? Doa. Maka dari sini jelas menunjukkan adanya apa? Hubungan sebab akibat. Menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi amalan seseorang itu akan mendatangkan balasan sesuai dengan amalan. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Baik, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita baca di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sehingga kita bisa mendapatkan hidayah itu taufik, sehingga bisa berjalan di atas shiratal mustaqim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.